Shalom, selamat pagi. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kemudan, Swapen Perkebunan. Selasa 16 Juli 2024. Oleh anugerah Tuhan kita berkumpul. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan kita. Pada waktu malam kami ingat kepada nama-Mu. Ya Tuhan, kami hendak berpegang pada Taurat-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 55. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 5, 6, 9, dan 10. Kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 5, 6, 9, dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yoyakin berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Nebukadnezar, Raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun raja, Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan, dan Sedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. 2 Tawarik pasal 36 ayat 5, 6, 9, dan 10. Kesabaran Allah tidaklah boleh diremehkan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kesabaran Allah di dalam memberi kesempatan agar kita bertobat tidaklah patut dipermainkan. Apabila Allah tidak segera menghukum orang berdosa, hal tersebut bukan karena ia lalai untuk menegakkan keadilannya, namun karena di dalam kesabarannya ia masih juga memberi kesempatan kepada manusia yang berdosa untuk bertobat dan menaati kehendaknya. Namun apabila kesempatan tersebut diremehkan dan orang tidak juga bersedia menyadari akan keberdosaannya, maka hukuman Allah pasti akan menimpa yang bersangkutan. Dengan kata lain, kesabaran Allah tidaklah boleh diremehkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, prinsip ini dapat dilihat di dalam kehidupan Raja Yoyakin, seperti yang dicatat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 36.
Sebelum ia memerintah sebagai Raja Yehuda, Allah dalam kesabarannya telah memberi kesempatan selama 11 tahun kepada ayahnya, yaitu Raja Yoyakim, untuk bertobat. Namun, Yoyakim tidak kunjung bertobat. Maka Allah memakai Nebukadnezar untuk menghukum dirinya. Selanjutnya, sikap yang sama juga dilakukan oleh Yoyakin. Ia meremehkan kesempatan untuk bertobat yang Allah berikan. Alhasil, tanpa menunggu sampai 11 tahun, namun 3 bulan 10 hari, kemudian Allah menghukum Yoyakin. Memang kesabaran Allah tidaklah boleh diremehkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini setiap pribadi kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Seandainya kalau kita masih tinggal, masih hidup di dalam dosa, mari kita mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan cara hidup kita yang salah. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Tapi mari kita berbalik ke jalannya yang benar, sehingga kita akan melihat janjinya, berkatnya terpenuhi dalam setiap kehidupan kita. Dan kita boleh mendapat kesempatan untuk masuk di dalam rancangannya, rencana di dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah hakim yang adil. Di dalam keadilan-Mu, Engkau menghakimi semua umat manusia. Di dalam kebenaran-Mu, Engkau tidak akan membiarkan orang yang berbuat jahat hidup berlarut-larut di dalam kejahatan mereka. Namun, di dalam kesabaran-Mu, Engkau memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kesabaran yang tidak boleh dipermainkan, sebab bila orang meremehkan anugerah yang Engkau berikan, maka hukuman pasti akan jatuh menimpa diri mereka. Pagi hari ini, kami datang mengucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami sepanjang malam sampai dengan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab anugerah-Mu kami boleh ada. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk menghargai anugerah yang Engkau berikan kepada diri kami, yaitu dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, supaya dengan demikian kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami dalam hidup ini. Kata-kata tak cukup untuk menggambarkan rasa syukur kami kepadamu. Dari waktu ke waktu Engkau senantiasa menyertai dan menuntun diri kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Genapilah rencana-Mu di dalam hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Dan kami mohon belas kasihan-Mu supaya kami hidup berkenan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa memberkati semua keluarga, warga, umat Tuhan, saudara-saudariku yang berada di Jalan Kamundan, Swapen, perkebunan, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi. Bahwa hidup kami kembali dalam jalan-Mu, dalam kebenaran-Mu. Sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Kasihani kami. Biarlah hari ini, sepanjang hari ini, kami boleh beraktivitas dalam tuntunan-Mu. Berkati setiap pribadi kami untuk boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, hidup rumah tangga kami.
kepada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Maaf. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan. Berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis kami, pelayanan kami. Bahkan spesial kepada anak cucu kami dalam pendidikan mereka. Tuhan turut campur tangan dan berikan hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati juga para hamba-hamba Tuhan hati Kristus yang bersama-sama dengan hamba secara online. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu tetap taat setia, tetap menghormati anugerah-Mu ya Allah di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya sungguh memuliakan Engkau. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi orang-orang yang Ia layani. Tuhan beri kesehatan yang luar biasa. Damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Dan perlindungan-Mu nyata bagi ia siang dan malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Memberkati hamba-Mu, berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang senantiasa mengasihi Engkau Tuhan, dalam menghormati anugerah-Mu yang Engkau percayakan kepada pribadinya. Berkati ia, boleh menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan kepada semua orang yang ia layani, yang ia kasihi. Bapak terima kasih untuk semuanya ini. Dan Tuhan berkati tugas pekerjaan usaha bisnisnya, bahkan pelayanan-pelayanannya. Berkati juga kehidupan anak-anak di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kasih setia-Mu Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang ada di kota Ambon, Maluku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Berkati hamba-Mu Bapa dalam semua tugas pekerjaan usaha bisnisnya, bahwa hamba-Mu tetap taat, tetap setia, tetap melakukan seperti yang Engkau kehendaki Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidup hamba-Mu sungguh untuk hormat kepada anugerah-Mu, hidup di jalur kebenaran-Mu, hidup mengutamakan Engkau Bapa, lebih daripada segala berkat yang ia terima. Berkati pribadinya, boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin, kepada anak-anak tercinta Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan berkati mereka senantiasa, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi tugas pekerjaan mereka masing-masing, dan spesial hikmat-Mu menyertai anak-anak yang berada di bangku pendidikan. Terima kasih, perlindungan-Mu nyata, dan Tuhan jawab pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan beri buka jalan bagi mereka, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong ataupun di mana saja berada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu. Hamba minta kasih Kristus melimpah dalam hidup hamba-Mu. Urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Wibawa Allah menyertai hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang luar biasa, sehingga hamba-Mu boleh terus memuliakan Engkau.
berkati pribadinya, menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak-anak tercinta, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Diberkati mereka dalam semua usaha, pekerjaan, tugas mereka masing-masing. Tangan Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk taat setia, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga hidup hamba-Mu terus menghormati anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Bapa, terima kasih, berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Juga Tuhan memberkati suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus, dan ketiga anak tercinta, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati. Kekuatan turun bagi Gevariel. Hikmat Tuhan, takut akan Tuhan turun bagi Yemima dan Reinhard di dalam bangku pendidikan mereka. Terima kasih Bapak. Campur tangan Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Dan Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Bapak. Biarlah mereka hidup rukun dalam kasih sayang-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, yang berada di kota Manokwari, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu semakin taat, semakin setia, semakin menghormati anugerah-Mu, sehingga hamba-Mu boleh terus menjadi berkat dan saluran berkat kepada jemaat yang dipimpinnya, kepada orang-orang yang dikasihinya, bahkan kepada keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati istri kekasih, Ibu Betty Manurung, dan juga kepada anak-anak tercinta, Derek, Kaho, Gabriel, Christine, serta Cassandra. Tuhan memberkati hidup mereka. Perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus melakukan apa yang Engkau kehendaki, sehingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Eci, bayi Bapak Peter yang berada di kota Manokwari. Berikan kesehatan terbaik bagi hamba-Mu ya Allah. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dia boleh terus menghormati anugerah Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan dalam kehidupannya dengan takut akan Tuhan. Berkati pribadinya boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Matius Peter, dan juga kepada anak-anak tercinta. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka dalam kemenangan, dalam keberhasilan, dan Tuhan berikan hikmat, kekuatan kepada anak-anak mereka di bangku pendidikan masing-masing. Terima kasih Bapak, kasih setiamu melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Eci bayi Bapak Peter yang berada di kota Manokwari. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Demikian hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Esther S. Iskandar, dimanapun berada pada pagi hari ini. Hamba minta kasih Kristus, urapan baru, wibawa Allah, kekuatan daripada Allah, kesehatan yang prima, turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Sertai hamba-Mu dalam semua aktivitasnya, sehingga apa yang ia kerjakan sungguh
memuliakan nama Tuhan. Berkati pribadinya, berkati keluarganya, berkati tugas pekerjaan usaha bisnisnya, dan spesial berkati pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dia terus menghormati anugerah-Mu ya Allah dalam kehidupannya. Hikmat-Mu menolong ia di dalam mengambil keputusan-keputusan, sehingga apa yang ia putuskan berkenan kepada Engkau, karena hikmat-Mu menuntun ia. Terima kasih Bapa, kesehatan terbaik turun atas pribadinya dan keluarganya, dan pakai hidupnya untuk boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Esther dan juga keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Esther S. Iskandar dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, hamba berdoa memberkati semua hati, pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Biarlah hari ini, sepanjang hari ini, semua hamba-hamba-Mu berjalan dalam ketaatan firman Tuhan, menghormati anugerah-Mu, sehingga hidup hamba-hamba-Mu berkenan dan bermakna bagi kerajaan surga, menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita untuk tetap selalu siaga. Kita harus hidup menghormati anugerah Tuhan. Kesabaran Tuhan tidak boleh kita remehkan. Sebab ada waktunya. Jangan sampai kita menyesal. Tapi ini kesempatan saudara-saudaraku untuk melangkah, melepaskan dosa, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Salam, salam MDC.